Selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini. Mari kita mulakan renungan ini dengan doa. Oh Tuhan di surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kami benar-benar menikmati kebaikan, kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya renungan saat indah bersama Engkau ini dapat membantu kami untuk lebih mengenali Engkau Tuhan dan merasakan betapa Tuhan itu peduli akan setiap kami yang sedang menghadapi cabaran dalam kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini adalah saat menghadapi kekecewaan. Saya senang lanjutkan renungan ini dengan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam buku Mazmur 34 ayat 19. Mari saya bacakan di sini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini memberitahu kepada kita bahwa pada saat kita menghadapi cabaran, pergolakan dan gelombang-gelombang dalam kehidupan, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Dia mau menyelamatkan kita ataupun mengeluarkan kita daripada keadaan itu. Kekecewaan yang melampau telah memberikan impak besar kepada manusia, bahkan mencacatkan kehidupan manusia semenjak dosa masuk ke dalam dunia ini. Kita pasti dapat merasakan betapa kecewanya Adam dan Hawa atas perbuatan mereka. Betapa kecewanya Kain atas perbuatannya membunuh adiknya. Pada zaman kita sekarang ini, pasti ramai yang sedang menghadapi kekecewaan. Mungkin kekecewaan yang kecil maupun kekecewaan yang besar. Ya, kita mengerti bahwa apabila menghadapi situasi ini, boleh jadi kita tidak mampu menghadapinya sendirian. Ada waktunya kita perlukan orang yang lebih pakar atau lebih profesional dalam menghadapi keadaan ini. Kalau kita perhatikan dalam Yesaya 38 ayat 14. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Raja Hizkia yang sedang sakit itu, dia sangat tertekan dengan apa yang dia sedang lalui. Dia kecewa dengan situasi yang dia sedang alami. Kekecewaan ini pasti akan mendatangkan kesan yang berat dalam kehidupan kita. Antaranya, kita akan merasakan suatu kedukaan yang dalam hati kita. Dia menyebabkan kurangnya motivasi untuk kita melakukan sesuatu yang baik. Perubahan dalam selera kita, baik selera makan maupun tidur, pasti akan terganggu. Kurang kemampuan berpikir karena tekanan-tekanan yang kita alami. Dan yang paling teruk lagi, karena kekecewaan yang agak ekstrim itu, sehingga membawa kepada pikiran-pikiran mahu membunuh diri. Tapi pengharapannya saudara-saudari, kita memiliki seseorang yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh kekecewaan. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mengalahkan kekecewaan. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mengerti bahwa sewaktu Yesus berada di muka bumi dulu sebagai seorang manusia, namun tidak berdosa, dia juga mengalami situasi yang sama. Dia mengalami kekecewaan, dia mengalami tekanan dan keputusasaan, tapi dia tidak pernah dapat dikalahkan oleh perkara-perkara itu. Mari kita bacakan di dalam tulisan Roh Nubuat yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman, muka surat 685. Ketika dia menghampiri Getsemani, ia menjadi diam. Dia telah sering mengunjungi tempat ini untuk berdoa dan meditasi.
tetapi tidak pernah dengan hati penuh kesedihan seperti pada malam penderitaan terakhirnya ini. Sepanjang hidupnya di bumi, dia telah berjalan dalam terang hadirat Tuhan. Ketika dalam konflik dengan orang-orang yang dipengaruhi oleh roh setan, dia boleh mengatakan, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendirian, sebab aku sentiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 29. Tetapi sekarang dia atau Yesus kelihatan terlindung dari kuasa cahaya Tuhan. Sekarang dia terhitung bersama di antara pemberontak. Kesalahan bangsa manusia yang telah jatuh harus ditanggungnya. Di atas dia yang tidak mengenal dosa harus diletakkan dosa kita semua. Begitu besar beban kesalahan dosa yang kini harus dipikulnya, sehingga seandainya dia tergoda untuk takut kepadanya, maka akan tertutuplah dia selamanya dari kasih Bapanya. Dengan merasai betapa buruknya murka Tuhan terhadap pelanggaran, dia berseru, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Inilah pengalaman yang dialami oleh Yesus Kristus pada waktu dia melaksanakan misi yang sangat besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Pada waktu kita menghadapi kekecewaan, ingat bahwa Yesus juga pernah mengalaminya dahulu, tapi Yesus menang karena ketergantungannya kepada Tuhan. Pada saat ini juga, pada waktu kita mengalami kekecewaan, kita juga pasti beroleh kemenangan pada waktu kita bergantung dan fokus kepada pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, terima kasih kesempatan kami bersama-sama dalam renungan saat indah bersama Engkau. Biarlah ini memberikan motivasi, kata-kata penghiburan dan kekuatan terlebih kepada kami yang sedang menghadapi kekecewaan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengerti setiap keadaan kami dan Engkau dekat sewaktu kami menghadapi situasi patah hati, dan Engkau mau menyelamatkan kami dan membebaskan kami dari situasi remuk hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.